Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tuan guru, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita semua, Bapak Wakil Presiden Romo Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu, keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Nawawi Al-Banzani, Bapak PJ Gubernur, semua tamu undangan yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini, wabil khusus qari legend kita Ustadz Muammar, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka ikut tabarruk haulil marhum Syekh Nawawi Al-Banzani. Kami beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu diberitahu ketika dipanggil untuk kemudian ikut mengisi haul akbar Syekh Nawawi Al-Banzani. Di awal kita diberitahu sebetulnya kami sudah langsung panik. Karena kita harus ngomong di depan guru kita semua dan kemudian sekaligus beliau adalah wakil presiden. Dan di luar itu mohon maaf Kiai, Syekh Nawawi itu bagi kami adalah seseorang yang terus membersamai kami mulai kami sekolah dasar. Untuk saya secara pribadi dan teman-teman kami yang belajar di pondok-pondok pesantren khususnya di pelosok, Syekh Nawawi itu membersamai kami mulai kami ibtidak. Ketika kami mulai belajar Aqidatul Awam, beliau menyiapkan Nurul Dhalam. Kemudian ketika kami mulai mengenal Safinatin Najah, beliau membersamai kami dengan Kasifatis Syajah. Bahkan ketika kita mulai bergeser ke Sanawiyah, kemudian kita mengenal Riyadul Badi'ah, beliau menyiapkan As-Simar Al-Yani'ah, sekaligus mendampingi tauhid kami, yakni Jauharatul Tauhid lil Bajuri dengan Tijan Ad-Jarari. Ketika kemudian kami naik lagi, mulai belajar Imriti dan mulai mengenal Sulamut Taufik, beliau menyiapkan kemudahan-kemudahan. Ini saya hanya akan meneruskan saja. Saya pikir mau idhah yang sejati itu ya tadi itu. Saya hanya meneruskan saja bahwa apa yang menjadi pendapat beliau bahwa Syekh Nawawi Al-Banzani adalah transmitter dari ulama-ulama sebelumnya, itu benar adanya. Karena ketika kami ini, ya tadi itu, mulai kami ibtidak sampai kita sanawi, kita mulai mengenal Sulamut Taufik, beliau mendampingi kami dengan Mirqati Su'udi Tasdik. Bahkan ketika kita mulai membuka Fathul Qarib, ketika nahwu kami sudah mulai menginjak alfiyah, ketika kami sudah mulai mengenal balaghah, mantik dan lain sebagainya, beliau tetap membersamai kami dengan Qutil Habib Al-Gharib Tausyih ala Fathil Qarib. Terus jadi kehidupan kami para santri itu sama sekali tidak lepas dari karya-karya Syekh Nawawi Al-Banzani. Oh iya Pak PJ Gubernur, jangan manggut-manggut saja, ini luar biasa ini luar biasa betul. Oh iya. Bahkan setelah kami agak sedikit profesional, ya belum profesor kayak panjenengan, agak
Itu kami tidak selesai begitu saja. Kemudian kita masih terus dituntun oleh Syekh Nawawi dengan Nihayatiz Zain. Kemudian kami dikenalkan lagi dengan Marah Labid li Kashfil Qur'anil Majid dan lain sebagainya. Hari-hari kami tidak pernah lepas. Kalau kami di pelosok nih, mohon maaf nih. Kalau kami di pelosok, hari-hari kami ini tidak lepas dengan itu. Bahkan orang tua kami setiap sore masih ngaji Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatil Hidayah. Kakak kami ba'da subuh masih ngaji tafsir beliau Marah Labid. Sampai hari ini. Jadi apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi tulisan karya-karya beliau, itu selalu kami dengar mulai kami kecil sampai kami sowan malam hari ini, Kiai. Maka tidak ada lain niatan kami untuk sowan ke sini kecuali hanya untuk berterima kasih kepada keluarga besar Syekh Nawawi Al-Bantani atas semua jasa yang telah panjenengan berikan yang tidak mungkin bisa kami balas. Apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man azda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapapun yang sempat berbuat baik kepada kalian semua, fakafi'uh, usahakan balas sebaik-baiknya. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'aulahu. Kalau memang kamu tidak mampu membalasnya secara setimpal, paling tidak kamu harus siap untuk mendoakannya. Dan apa yang kira-kira mungkin bisa kita balas untuk piantun, untuk orang sekaliber Syekh Nawawi Al-Bantani, itu sama sekali tidak mungkin. Kami hanya berharap semoga kami-kami ini selain benar-benar diakui sebagai santrinya, harapan kami adalah kami pelan-pelan bisa menirukan atau bisa kemudian mengamalkan apa yang menjadi gagasan-gagasan beliau. Kami ini sebetulnya mengenal Syekh Nawawi, bahwa Syekh Nawawi ini walaupun mulai muda, bahkan katanya masih usia belasan, beliau sudah intikal ila Makkah Al-Mukarramah. Beliau sudah bergeser dari Indonesia kemudian di Makkah. Tapi warna keindonesiaan yang bisa kami fahami dari guru-guru kami. Karena Kiai Nawawi itu guru daripada maha guru kami Syekh Hasyim Asy'ari, dan kakek kami pendiri Pondok Ploso itu adalah murid daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi walaupun bentuknya kayak gini jelek-jelek, kita ini adalah cucu guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Lumayan lah, lumayan. Artinya sanadnya jelas lah, buyut ya. Ya terserah lah, pokoknya sanadnya jelas. Mau cucu, mau buyut atau apapun, lumayan lah pokoknya. Bagi kami para santri, sebetulnya sepele saja melihat bagaimana Kiai Nawawi itu. Apalagi santri-santri yang kurang belajar kayak saya ini. Kami itu cukup melihat misalnya Kiai, dari beberapa tampilan awal apa yang ingin beliau sampaikan, misalnya saja dalam kitab Nasaihil Ibad misalnya. 3 hadis pertama yang beliau tampilkan itu sudah menunjukkan berada di mana keberpihakan beliau, berada di mana mindset beliau, berada di mana pemikiran beliau. Pertama, ini seingat saya nggih, kalau nggih rotok lali masalahnya. Kira-kira tadi itu loh, ini ada wapres menjelaskan, wah ini mau itu Pak, bahaya ya. Ini kalau wapresnya terus begini, kiai-kiai, wah nggak jelas nasibnya. Lah iya, luar biasa betul. Itu tadi gue. Lah, Masya Allah, sudahlah. Ya Alhamdulillah beliau kemudian tahun depan insya Allah kembali lagi menjadi pengasuh, menjadi kiai untuk kita semua. Ya Alhamdulillah itu. Hadis pertama yang ditampilkan seingat saya adalah hadis qudsi. Ya ibadi ini haram tu'adzulma ala nafsi. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para hambaku, aku mengharamkan diriku untuk melakukan penganiayaan, untuk melakukan penindasan, untuk melakukan hal-hal yang culas. Jangan sampai hal tersebut kalian lakukan. Jangan ada di antara kalian semua melakukan kezaliman. Ya ibadi,
Kullukum dhallun illa man hadaituhu. Semuanya saja itu sesat kecuali yang saya beri hidayah, kecuali yang saya beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka kamu hanya bisa cari petunjuk lewat saya. Selain itu tidak ada. Ya ibadi kullukum ja'in, kullukum ja'i', kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'aimkum. Semua dari kalian semua lapar semua. Yang bisa ngasih makan kalian semua, mohon maaf bukan wapres, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan lo dikasih makan lo paling khol setahun sekali. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang makan hanya yang ditakdirkan bisa makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Pada hakikatnya semua dari kalian tidak akan ada yang bisa pakai pakaian. Kecuali yang memang saya takdirkan pakai pakaian. Kalau kamu minta apapun, mintalah kepadaku. Wila akhiri itu panjang itu panjang. Dan pernah saya baca dan Nasuhil Ibad ini saya mintakan ijazah qiraah langsung kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Ma'ruf Amin di Gor Sidoarjo. Yang insya Allah beliau sendiri lupa. Oke. Loh iya, saya baca di depan beliau, hadis ini saya baca di depan beliau beberapa tahun yang lalu. Bahkan kala itu beliau belum menjadi wakil presiden. Beliau masih menjadi Rais Am kala itu. Hadis kedua yang ditampilkan oleh Syekh Nawawi dalam Nasuhil Ibad adalah Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Seingat saya itu ya, bisa dikoreksi. Tapi seingat saya itu, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum yarhamukum. Seingat saya, Syekh Nawawi Al-Bantani langsung mengi'rabinya dengan dua i'rab, bisa jazm, bisa rafa. Jazm karena jawabnya Amr, bisa rafa karena jumlah du'aiyah, dan beliau lebih tertarik kalau ini dijadikan jumlah du'aiyah. Karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah tertolak. Itu seingat saya, bisa salah. Tapi tipislah kesempatannya salah. Karena kalau saya gampang salah, tidak mungkin dipanggil ke sini. Yang ketiga, khaslatani. Ini penting ya, yang kedua tadi itu adalah Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Hanya orang yang memiliki belas kasih, yang disayang Zat Maha belas kasih. Kasihilah, sayangilah orang-orang yang ada, semua makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi siapapun para penghuni langit. Yang ketiga, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Insya Allah begitu. Dua hal yang tidak ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Apa itu? Al-iman billah. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat bagi yang lain. Itulah kenapa kemudian di beberapa kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani selalu membawa-bawa bahasa inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Saya kalau jadi muridnya Mbah Yai Ma'ruf Amin enggak terlalu mengecewakan lah. Yakin itu, enggak kayak Pak Robikin lah. Masih lumayan saya, yakin saya. Artinya masih ada harapan kalau saya jadi murid. Ada pantasnya lah, kira-kira begitu. Lah ya. Beliau di beberapa kitabnya selalu membawa itu. At-ta'zim lillah. Bahwa agama Islam ini yang paling penting. Semua perintah Allah Ta'ala itu muaranya hanya ada dua. Intinya begitu. At-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memastikan kepedulian, kepekaan, kasih sayang terhadap makhluknya. Bahkan ketika ayat, ini lagi-lagi seingat saya ya, tapi bisa dicek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pantas tuh aku dari santri ini Kiai Ma'ruf Amin. Lumayan lah.
Ya daripada Gus Sauki insya Allah masih lumayan saya. Enggak Gus, ini guyon saja Gus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lagi-lagi beliau mengatakan bahwa al ibadah allati khuliqalaha al jin wal ins at-ta'zim li amrillah wasyafaqah ala khalqih. Fa inna hadzaini nau'aini lam yahlu syar'un minhuma. Fa inna hadzaini nau'aini lam yahlu syar'un minhuma. Wah, gak rugi mbah ya ini bali aku. Positif toh, lumayan aku. Karena dua hal ini, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi, ini tidak bisa dipisah dan tidak boleh kamu mengatasnamakan agama kemudian memisahkan dari dua hal ini. Seingat saya, dalam satu kitab beliau mencontohkan aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, bagaimana cara hubungan kita tersambung secara penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah. Ini murni sosial. Murni sosial, atuz zakah. Anishkurli wali walidayk. Jangan sok-sokan bersyukur kepada Allah atau mengaku sudah bersyukur kepada Allah kalau kita belum bisa berterima kasih kepada orang tua. Kepada kedua orang tua. Cocok dengan dawuh-dawuh yang lain. Misalnya kayak di I'anah. Ada sebuah hadis qudsi mengatakan abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayhi. Hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu belum bisa bersyukur kepadaku sampai kamu bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini. Bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman dan lain sebagainya. Itu bisa kami pahami bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kepekaan sosial yang luar biasa tanpa melupakan bagaimana cara beliau membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit cerita para hadirin. Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin ketika Bapak Presiden Joko Widodo memilih beliau untuk menjadi pendampingnya, untuk menjadi pasangan beliau maju di 2019. Seingat saya pondok pertama yang beliau datangi adalah pondok yang ada di Kediri, yakni Pondok Lirboyo dan kami. Nggih. Sebentar, nggak usah tepuk tangan. Ini yang mau saya ceritakan, ini Kak Dudoh nih gini Pak Robikin. Aku nyantri Kiai Ma'ruf Amin ini lumayan. Bahwa di antara dawuh beliau di depan para santri, kala itu beliau mengatakan bahwa kalian semua ini sebagai para santri, ayo ditingkatkan lagi himmahnya, ayo ditingkatkan lagi semangatnya. Mengertilah bahwa perjuangan kalian setelah tholabil ilmi yang ada di pondok ini tidak hanya sekedar menjadi orang pintar saja, tapi bagaimana kalian semua menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian secara mengejutkan beliau itu membaca, ini seingat saya ya, bisa salah ya, sangat bisa salah, tapi insya Allah tidak ya. Enggak, artinya begini, artinya seingat saya itu memang yang beliau dawuhkan. Beliau kemudian membaca apa yang ada dalam Fathul Mu'in, bab jihad, bab perang ini Pak Polisi. Bahaya apa enggak? Enggak sama sekali, bagi kami para santri, jihad itu tidak melulu terkait itu. Kemudian beliau mengatakan, beliau membacakan, ya sebagaimana gaya beliau tadi itu. Sangat ringan lesannya, sangat enak didengarkannya. Kita yang mendengarkan langsung mancep, langsung apa ya, kalau bahasa Jawanya mancep, kalau bahasa Jawa Baratnya apa ya? Manjing ya, oh ya terserah lah ya, pokoknya kita langsung bisa pahami bahwa beliau menjelaskan bahwa jihad ini adalah merupakan fardu kifayah. Dan kalian semua para santri harus tahu Fathul Mu'in yang sehari-hari kalian baca menjelaskan wa furudul kifayah kasirah. Kaqiyamin bihujjajin bayyinatin. Kaqiyamin bihujjajin bayyinatin wa ulumin syar'iyatin. Bagaimana kalian memastikan mampu
mengkampanyekan Islam dengan keilmuan-keilmuan yang mumpuni dengan cara sebaik-baiknya. Tidak dengan cara mengangkat senjata. Kemudian beliau membacakan apa yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Sato dalam I'anahnya, mengatakan bahwa al-jihad, wujubul jihad, wujubul wasail, lal maqasid. Lal maqasid. Ila akhirih beliau baca sampai kemudian beliau nyampe di kata-kata hatta law amkana al-hidayah biiqamatid dalil bighairi jihadin lakana aula. Kalau tujuan utama jihad adalah membuka pintu hidayah, membuka pintu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita lakukan dengan iqamatid dalil, dengan cara-cara menyampaikan dalil-dalil yang kuat, ilmu-ilmu yang tidak terbantahkan, lakana aula. Ini jelas jauh lebih istimewa daripada kemudian mengangkat senjata. Nah, itu yang beliau sampaikan. Lah terus beliau kan ke situ memang pamit mau nyawapres kala itu ya. Mohon maaf ya. Terus beliau cerita, lo masih ingat saya urutannya aja saya ingat. Di luar itu termasuk fardu kifayah adalah memastikan daf'i dzarari ma'sumin. Ngaten ya nggih? Mim muslimin au muahidin au mustami'in au mustaminin jai'in lam yasil haddal ittirar. Ingat itu saya masih ingat itu, dan langsung saya jatuh cinta kepada Kiai Ma'ruf Amin. Saya menjadi mengerti, oh berarti cerita-cerita bahwa beliau adalah zuriyah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan langkah beliau untuk mendampingi Pak Jokowi maju sebagai calon wakil presiden kala itu benar adanya. Beliau adalah seorang tokoh agama, pemimpin umat. Beliau kala itu menjadi tokoh paling tinggi, puncak derajat paling top di keluarga besar Nahdlatul Ulama, yakni Rais Am, dan beliau tinggalkan. Saya langsung ingat Syekh Nawawi Al-Bantani. Kala itu saya ingatnya, sekarang ya masih ingat saja. Kenapa sekelas Kiai Ma'ruf Amin? Mohon maaf, saya tidak ragu, pasti ada satu dua dari panjenengan semua adalah yang kemudian kenapa enak-enak jadi kiai kok maju jadi wakil presiden. Pasti ada itu otak-otak seperti itu. Mohon maaf, itu otak-otak kurang matelah itu. Mohon maaf itu. Karena jenengan kalau tahu dalam Maraqil Ubudiyah, Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani itu menghikayahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Wa hukiya an Ma'rufin Al-Karhi annahu lamma mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah lam yahdhur janazatahu ahadun minan nas. Ketika Syekh Abi Yusuf, santri terbaik daripada Syekh Abi Hanifah, wafat, tidak ada satupun kiai yang takziah, Pak. Tidak ada satupun kiai. Nas itu hanya kiai loh ya. Mohon maaf ini. Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya manin nas ya sayyidi al ulama. Manin nas al ulama. Mohon maaf, yang belum begitu ulama tolong jangan sok-sokan minta hak asasi manusia. Biasa-biasa sajalah. Tidak ada satupun ulama yang takziah. Li'annahu gana qad dakhala fi amri sultan. Karena Syekh Abi Yusuf masuk ke dalam pemerintahan. Kira-kira begitu ya. Fara'aituhu fil manam. Ini kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi dalam tulisan beliau, Syarah Bidayatil Hidayah. Fara'aituhu fil manam qabla ayyudfan. Kemudian saya bermimpi ketemu dengan Syekh Abi Yusuf sebelum beliau artinya apa? Syekh Ma'ruf Al-Karhi sendiri pun itu tidak takziah. Beliau malah tidur. Dan ketika beliau tidur, beliau bermimpi ketemu dengan Syekh Abi Yusuf. Fara'aituhu fil manam qabla ayyudfan. Sebelum Syekh Abu Yusuf dimakamkan, beliau sudah bermimpi bertemu. Faqultu lahu ma fa'alallahu bik. Apa yang dilakukan? Katakan gampangannya begini loh. Mungkin maksudnya begini, maksudnya Syekh Nawawi itu. Kira-kira siksa apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kamu, seorang tokoh ulama yang kemudian menjadi pejabat. Kira-kira begitu.
Siksaan apa yang diberikan oleh Allah untuk kamu yang sudah jelas-jelas menjadi panutan ummah sebagai ulama, kemudian menjadi pejabat? Apa jawab Syekh Abi Yusuf? Qad ghafara li Rabbi. Allah telah memaafkan semua kesalahan saya. Ditanya lagi, karena agak nggak percaya atau agak heran, kok bisa pejabat dimaafkan? Kok bisa? Ternyata bimadza? Pertanyaan Ma'ruf Al-Karhi. Bimadza? Jawaban Syekh Abi Yusuf sebagai pejabat yang asalnya adalah seorang ulama, linushi lil muta'allimin. Seingat saya begitu ya. Linushi lil muta'allimin. Karena nasihat saya, karena niatan baik saya, karena kepedulian saya untuk para santri, untuk para penuntut ilmu. Nah itu. Maka mohon maaf Bapak PJ daerah Banten, mohon maaf Pak. Jenengan kalau mau selamat satu-satunya cara yaitu Pak. Mohon maaf Pak. Artinya jenengan harus punya kepedulian terhadap para santri. Mohon maaf Pak. Kalau enggak masalah betul ini Pak. Mohon maaf ini Pak. Jangan tersinggung panjenengan. Ya, itu. Tapi memang begitu itu Pak. Bahaya betul ini Pak. Pak PJ. Lah, itu artinya itulah yang saya tangkap dengan dawuh-dawuh. Coba bayangkan, tahu-tahu beliau, saya kesini adik-adik sekalian di hadapan para santri di pelosok ini. Saya ini mau mengamalkan apa yang ada dalam kitab kita semua, Fathul Mu'in, Daf'i Dharari Ma'sumin, Mim Muslimin wa Mu'ahidin wa Musta'minin Jai'in. Saya akan mencoba untuk kemudian mengantisipasi, meminimalisir, bahkan meniadaan hal-hal yang merugikan bagi kita semua. Entah itu kita orang Islam ataupun yang lain, sesama anak bangsa. Nah itu cita-cita beliau kala itu. Dan itu adalah pamitan beliau kepada kami para santri di Al-Falah Ploso. Lho pancen ngono kuwi Pak. Mohon maaf Pak Jenderal. Jenengan kan jenderal nggih. Nggih. Kita kan enggak. Nggih Pak Jenderal. Santri niku Pak. Santri itu Pak, kalau memang benar-benar santri dan ngalim loh ya, syaratnya ngalim loh ya. Tidak mungkin bisa panjenengan temukan ada santri ngalim kemudian radikal Pak. Gak mungkin. Ya kalau ada pasti itu masih ibtidak boyong Pak. Itu masih ibtidak kemudian keluar dari pondok, pasti itu Pak. Kalau ngalim enggak ada Pak. Jenengan tidak mungkin temui ada pondok pesantren muktabar yang kemudian turun ke jalan demo. Hanya sekedar demo, apalagi mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu tidak mungkin. Kami ini dari kecil Pak, kami ini dari kecil sudah selalu dinasihati oleh para kiai kami, oleh para ulama kami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata dalam sebuah hadis qudsi, Ana malikul muluk, Ana malikul muluk. Saya ini adalah ratunya para ratu. Saya ini presidennya presiden. Wow, bukan hanya wakil presiden, ini presidennya para presiden. Rajanya para raja. Qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, cita-cita, harapan, semua pemimpin ada di tangan saya. Tapi faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Kiai kami selalu memberikan nasihat pada kami. Allah berfirman, kalau di antara kalian bertaat kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan menampilkan sosok pemimpin yang sangat-sangat sayang terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Tapi waman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Kalau kebetulan kita ini mendapatkan pemimpin yang kurang tepat, itu pasti karena kita sebagai rakyat terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tashghulu qulubakum bisabbil muluk. Ini Pak yang paling penting. Fala tashghulu qulubakum bisabbil muluk. Kamu jangan repot-repot mencela, mencemooh atau bahkan mendemo para pejabat. Walakin tubu ilayya wa'attifhum alaikum. Tobat kepadaku, tobat, kembali kepadaku. Jenengan semua ini loh. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'attifhum alaikum. Niscaya para pejabat akan dilembutkan hatinya, akan ditimbulkan kasih sayangnya untuk kita semua para rakyatnya. Jadi kalau santri tulen Pak, sudahlah. Jenengan betul perlu ngecek bagaimana apa. Jenengan kan intel gitu Pak nggih. Bukan bahaya betul. Ngeri tenan nih, ngeri pol. Lah iya. Kitab kita mengatakan bahwa
Al-muslim kama yu'jaru ala fi'lil faraidi wa ta'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adha wa dharar. Ini neruskan dauhnya tadi. Fa innahu yu'jaru ala tarkil adha wa dharar anin nas. Seorang muslim sebagaimana dia mendapatkan pahala karena melakukan hal-hal yang bersifat kewajiban, dia juga mendapatkan pahala karena meninggalkan hal-hal yang buruk. Atau karena dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Fa innal Islam jaa liyurfa'al adha wad dharar anil khalqi. Islam datang supaya adha wad dharar, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membahayakan, semua makhluk semuanya saja itu bisa dihilangkan. Islam datang untuk menghilangkan itu semua. Lo sepakat, kayak tadi didahulukan oleh Syekh Nawawi yang tadi dibacakan oleh Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kita semua sepakat, sebagai para santri kita semua sepakat. Kita ngerti semua. Al-mulku yabqa ma'al kufri wala yabqa ma'ad dzulmi. Bahwa pemerintahan insya Allah akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mohon maaf ini Pak. Walaupun mohon maaf. Ini kitab kita Pak. Walaupun mohon maaf. Misalnya pemimpinnya itu kufur atau ada sebagian warganya atau bahkan sebagian besar warganya kebetulan kufur. Tapi wala yabqa ma'ad dzulmi. Tapi jangan harap ada sebuah negara bisa bertahan kalau kemudian kezaliman dibiarkan di sana. Itu Pak. Kami semua ini tidak mungkin Pak ngopi enak-enak terus tahu-tahu ngebom orang. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Itu hanya orang tolol Pak. Mohon maaf ini Pak. Lah iya dah Pak. Mangqatala mu'ahad au mu'ahad lam yarih ra'ihatal jannah. Siapapun di antara kita kemudian membunuh non-muslim tanpa alasan yang jelas. Dalam situasi-situasi yang sudah kita sepakati bersama, kita akan duduk bersama, berdiri bersama, melangkah bersama. Lam yarih raihatal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah. Bahkan di hadis lain Rasulullah mengatakan, man dolama mu'ahadan awin taqasah aw gallafahu fawqa ma la yutik aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapapun yang menindas orang-orang non-muslim atau membulinya, menghinanya, merendahkannya, atau memaksanya melakukan sesuatu di atas kemampuannya, atau bahkan merampas harta bendanya, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapapun orang Islam yang melakukan itu akan menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok hari kiamat. Oh itu Pak. Jadi tidak perlu khawatir dengan pondok pesantren. Insya Allah moga-moga barokah para masyayikh kita, khususnya barokah Syekh Nawawi Al-Bantani. Moga-moga pondok-pondok pesantren dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali pondok ini. Betul. Pondok ini penting sekali untuk bangsa. Bukan faktor karena kebetulan saya dari pesantren, bukan. Tapi cara memahami kitab, cara memaknai kitab, cara memaknai Al-Qur'an, Al-Hadis yang paling pas untuk kita berbangsa dan bernegara, mohon maaf, itu yang paling unggul masih dunia pesantren. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya kami sangat bangga sekali. Loh benar ini, kami sangat bangga sekali ketika melihat Mbah Yai Ma'ruf Amin ini inspirasi ya bagi kita ya. Betul itu. Setelah beliau kemudian berhasil menjadi wakil presiden membersamai Bapak Jokowi, kami di pesantren selalu kemudian mampu menyemangati teman-teman. Sudahlah, kamu sekalian, kamu semua nggak usah ragu mau jadi apa besok. Walaupun hari ini santri nggak jelas makan ikan, mungkin kalau hanya kebagian waktu tahlilan atau apa misalnya. Tapi kamu tenang saja. Sudah ada contohnya santri menjadi presiden dan sudah nyata di depan kita. Hari ini kita memiliki wakil presiden dari golongan santri. Wah, kita selalu ngomong seperti itu Pak. Kita selalu ngomong seperti itu. Dan memang sebetulnya harusnya seperti itu.
Mohon maaf ya, kula niku wong sing paling sering kritik. Saya ini adalah orang yang paling sering kritik kalau lihat santri kemudian tampilannya melas. Pertama kali saya lihat beliau ketika kumpul-kumpul masyayikh, beliau Romo Kiai Ma'ruf Amin, beliau itu sudah gagah seperti ini. Bahkan beliau dulu jauh lebih gagah. Loh, betul itu, saya masih kecil saya melihat ketika ada kumpul-kumpul masyayikh, ketika ada musyawarah masyayikh, beliau memang orangnya sangat rapi. Beliau itu, mohon maaf, setahu saya Bu Nyai, mohon maaf, setahu saya, beliau itu selalu pakai sabuk kalau, apa sabuk itu apa sih? Ikat pinggang. Ya kalau sarungan, kan luar biasa. Selalu pakai jas, rapi betul Kiai. Santri itu begitulah. Kenapa hari ini santri kemudian diceritakan kopiahnya merah, sarungnya ngepir. Itu mulai kapan? Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, la budda lil alim mimmalin wajahin. Seorang santri harus gagah Pak. Syukur-syukur dia punya pangkat hatta la yadhilla li ahadin wa la yahtaja li ahadin. Santri tidak boleh menundukkan kepala di hadapan siapapun dan tidak boleh dia tergantung pada siapapun. Oh itu santri Pak, lo kok malah melas. Antri zakat, mulai kapan? Tidak bisa Pak. Nah, iya Pak, Kiai tidak boleh melas. Nah kalau Kiai melas, calon wali santri ragu mau mendokkan anaknya. Loh, yakin itu, makanya loh, Masya Allah. Kita lihat para masyayikh kita, gagah betul. Saya tadi matur, kami dulu melihat pertama kali beliau ketika rawuh ke Ploso. Karena musyawarah dengan para masyayikh, di situ masih lengkap kala itu. Ada Romo Kiai Idris dari Lirboyo, ada Kiai Warsun, ada Kiai Abdullah Fakih Langitan, ada beliau, ada Kiai macam-macam, Abdurrahman Hudari, Kiai Dimyati Kaliwungu. Terus tadi beliau ngomong, tinggal berapa orang sekarang yang masih hidup? Aku kalau mati aku malah mati. Iya memang begitu. Moga-moga para masyayikh kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para guru-guru kita, para kiai-kiai kita benar-benar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini ya enggak penting juga kalau hanya sekedar kayak apa yang ada di hitam lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah illam takun minhum fali fi hubbihim izun wajah. Ya kuranglah faedahnya Pak. Artinya kadang-kadang orang NU, mohon maaf ini khusus orang NU ini, yang bukan NU jangan tersinggung lah. Khusus orang NU, kadang-kadang orang NU itu terlalu bangga dengan masa lalunya. Itu kayak orang yang jago klub sepak bola dari Manchester, namanya Manchester United. Dia terlalu bangga dengan masa lalunya sampai lupa bagaimana berbenah. Kira-kira begitu kira-kira. Iya, loh, iya. Artinya apa gunanya? Kita dulu memiliki Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Romo Kiai Hasim Asy'ari, Romo Kiai Abdul Karim dari Lirboyo. Apa gunanya kalau kemudian kita ya hanya gini-gini saja ini? Kira-kira kalau 10 atau bahkan 50 tahun ke depan, anak kita, cucu kita, ngekholi kita, kira-kira apa yang bisa diceritakan? Kitab apa yang bisa dibawa? Yang bisa dibaca, kakek kami yang kita kholi malam hari ini pernah mengatakan hakadha. Apa? Syekh Nawawi jelas dalam tafsirnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu kalau dalam tafsir Jalalain singkat hanya mengatakan ma ustunna ba'dahum. Tapi kalau Imam Nawawi, kalau Syekh Nawawi, beliau lebih jelas ayillati abqauha minas sunan al-hasanah kal kutubil musannafah wal qanatiril mabniyah. Asar adalah sesuatu yang terus dilakukan oleh generasi berikut setelah generasinya mangkat atau sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa baik, bisa buruk. Baik, beliau kasih contoh kal kutubil musannafah. Berapa banyak tadi dikatakan, beliau mengatakan bahwa mungkin karangan beliau itu ada sekitar 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Begitu Kiai. Bangga Pak. Anak cucunya juga bangga. Kira-kira anak cucu kita bangga enggak sama kita? Ya itu, enggak jelas.
Loh, beliau itu Nusantara sekali. Kasih contoh saja wal qanatir al-mabniyah, jembatan-jembatan yang dibangun. Itu Nusantara sekali. Ulama sana jarang ngurusin jembatan. Tapi Syekh Nawawi kepikiran. Wal haba'is allati waqafuha minal masajid wa ribatat. Dari dulu beliau sudah bercita-cita bagaimana banyak masjid terbangun, bagaimana banyak pondok-pondok kemudian tumbuh di negeri kita tercinta ini. Itu beliau. Tapi ya beliau juga kasih contoh wasunanis sayyi'ah, dikasih contoh oleh beliau. Kalau sayyi'ah itu banyak lah. Pokok apapun perilaku-perilaku buruk yang kemudian kita lakukan, ditiru atau kita ceritakan kemudian ditiru, bahkan kita meninggal, insya Allah transferan dosa itu akan selalu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Makanya kalau kelasnya, ini kan ngomongkan kelas ulama ya, kelas ulama kayak tadi itu. Kelas Syekh Nawawi. Kalau untuk kita cukup kayak apa yang didahulukan oleh Imam Ghazali, tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Sudah, kelas kita adalah kelas kalau kapan-kapan kita mati, moga-moga dosa kita berhenti. Sudah, itu sudah top itu. Sudah top itu, enggak usah aneh-aneh kamu. Loh, yakin Pak, karena al-wail al-tawil limam mata wa tabqa dzunubuh. Kehancuran bagi mereka yang sudah mati dan kemudian terus mengalir dosa-dosa karena kelakuannya. Saya pikir saya tidak bisa matur lagi, ya hanya ini yang bisa saya haturkan. Semoga Romo Kiai Ma'ruf Amin dan keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Nawawi Al-Bantani tidak terlalu kecewa. Yang penting kami semua mohon doa moga-moga benar-benar memiliki kepantasan untuk menjadi santri daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.